Jika memiliki karang panas, maka ada sejumlah hal yang bisa dilaksanakan. Nyoman Suardika menyebut, apabila ada rumah yang kebakaran harus membuat yang dimaksud dengan bangunan Padma Andap atau yang disebut dengan Padma Capah. Dijelaskan Nyoman Suardika, masyarakat Hindu yang ada di Bali mendirikan bangunan ini di sudut barat laut pekarangan menghadap ke tengah. Bangunan ini sebagai stana Sang Hyang Indrablaka, sehingga bangunan ini juga dikenal dengan bangunan Indrablaka. Bangunan Indrablaka sangat penting dibangun pada areal yang dianggap memiliki aura yang negatif atau yang lebih dikenal dengan sebutan Karangpanes. Selain memiliki sebutan Sang Hyang Indrablaka, beliau juga memiliki sebutan Sang Hyang Durgamaya. Seperti contohnya Karang Tumbak Rurung atau tusuk sate, maka pada pekarangan yang kena tusuk sate wajib membangun Padma Andap atau Padma Capah sebagai stana Sang Hyang Indrablaka untuk netralisir area pekarangan dimaksud. Dalam lontar Bama Kerti disebutkan, Yanhana Karang Katumbak Rurung, Tumbak Jalan, Katumbak Labak, Katumbak Jalinjingan Uang Tukak, Katumbak Pangkung, Panes Karang Ika, Sang Hyang Kala Durga Hang Laraning, Wenang Ngadegang Padma Alit, Palinggi Sang Hyang Durgamaya. Palinggi Indrablaka juga wajib dibangun di sudut pekarangan yang disebut Karang Talingkuhan Rurung, Sulanyupi, Karang Apit Rurung Wah Apit Jalan, Huta Kubanda harus membangun Padma Andap, Padma Capah sebagai stana Sang Hyang Indrablaka. Bila ada rumah yang berdampingan dengan pura, balai banjar, apalagi pekarangan tersebut berada di hulunya, maka wajib juga membangun bangunan yang disebut Palinggi Sang Hyang Indrablaka. Karangpanes juga bisa dinetralisis dengan cara pelemahan yang bertujuan untuk mengharmoniskan areal pelataran atau wilayah hunian yang dilaksanakan berdasarkan waktu baik secara rutin maupun secara insidensial. Caru secara rutin dilaksanakan secara terus-menerus seperti Kajeng Keliwan, feodalan yang dilaksanakan tetap pada kurun waktu tertentu. Sedangkan caru yang bersifat insidensial dilaksanakan hanya sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan tujuan untuk mengharmoniskan atau mengembalikan keseimbangan areal akibat sesuatu yang tidak wajar seperti sakit yang mewabah menimpa penghuninya, terjadi pembunuhan, atau bunuh diri. Caru secara rutin dilaksanakan secara terus-menerus seperti Kajeng Keliwan, feodalan yang dilaksanakan tetap pada kurun waktu tertentu. Sedangkan caru yang bersifat insidensial dilaksanakan hanya sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan tujuan untuk mengharmoniskan atau mengembalikan keseimbangan areal akibat sesuatu yang tidak wajar seperti sakit yang mewabah menimpa penghuninya. Caru pelemahan bisa dibagi menjadi caru Karangpanes dan caru kegeringan, di mana khusus caru Karangpanes umumnya penghuni mengalami ciri-ciri sakit tak henti-hentinya yang berakibat kematian, binatang peliharaan selalu terkena penyakit, ataupun disebabkan oleh keadaan areal pekarangan yang tidak sesuai dengan ukuran sikut termasuk Karangpanes. Ini wajib diupacarai sesuai dengan petunjuk sastra.